Ya, selamat berjumpa kembali untuk serial web design dengan CSS3 yang part ketujuh ini akan membahas tentang transisi, animasi, dan style image. Ya, kita bahas ya. Saya jelaskan dulu sedikit apa itu transisi, animasi, dan style image. Oke, yang pertama dulu adalah CSS3 tentang transisi. Ada perbedaan dengan efek animasi. CSS3 transition itu lebih condong ke arah perubahan properti CSS ya. Dengan menggunakan transition atau transisi, maka akan memungkinkan para web developer untuk mengatur atau memanipulasi properti atau nilai elemen menjadi lebih baik tampilannya pada browser. Di samping itu dapat pula memberikan durasi serta kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, sekarang kalian lihat contohnya di tabel ya, yang di sebelah kanan. Itu ada jenis-jenis transisi pada CS3. Kalian lihat ada di situ ada kolom properti dan keterangan. Kalau transition, propertinya transition, maka keterangannya adalah perintah dasar CSS3 transition digunakan memanipulasi properti atau nilai elemen sampai dengan baris terakhir yaitu transition timing function, yaitu menentukan kecepatan sebuah efek transisi. Oke, silakan kalian baca ya masing-masing dari properti itu berikut keterangannya. Oke, kita lanjut. Baik, di slide yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang proses transisi berikut keterangannya ya. Apa aja yang dapat dilakukan pada transisi di CSS3. Oke, saya akan bahas sedikit aja ya. Yang pertama, cara menggunakan transisi. Kalian lihat di tabel yang sebelah kiri ya. Terdapat dua cara untuk menggunakan transisi ini, yaitu adalah durasi, transisi, dan properti yang akan berubah. Format sintaksnya kalian lihat situ, transition, properti 1, duration 1, properti 2, duration 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Baris yang kedua adalah mengatur kecepatan transisi, yaitu dengan menggunakan fungsi transition timing function. Oke. Nah, kalian lihat di sebelah kanan itu adalah jenis-jenis kecepatan yang digunakan pada transisi ya. Oke. Nanti kita bahas ya setelah ini. Itu adalah jenis-jenis kecepatannya. Lalu yang ketiga, menunda efek transisi, yaitu ukuran waktu penundaan adalah dalam detik atau second. Fungsi yang digunakan adalah transition delay, karena menunda ya, delay. Lalu multiple transisi, yaitu efek transisi elemen juga dapat memuat beberapa nilai properti secara serentak ataupun digabungkan dengan properti lainnya. Baiklah, sekarang kita mengenai kecepatan tabel nilai kecepatan dari transisi yang seperti terdapat pada baris kedua di tabel sebelah kiri. Nilai kecepatan transisi dan keterangan. Yang pertama is itu mudah ya, easy. Keterangannya mengatur kecepatan transisi yang dimulai dengan perlahan dan diakhiri dengan perlahan pula. Lalu diakhiri dengan cubic, Bezier, NN 4 kali, artinya adalah memasukkan nilai N, ya, nilai atau N, itu adalah jumlah ya, untuk kecepatan transisi. Oke, setelah saya pertimbangkan terkait dengan penayangan waktu di YouTube yang terbatas, maka saya akan beri script atau codingan tentang kecepatan transisi di slide yang berikutnya. Ya, ini adalah codingan dari kecepatan transisi ya. Yang sebelah kiri adalah codingan atau scriptnya, yang sebelah kanan adalah hasil output di browser. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Ya, pada baris ke-13, maaf, pada baris ke-12, Anda lihat situ, web transition adalah width sebesar 2 detik ya, 2 second untuk browser Safari ya. Saya ulang, pada baris ke-12 webkit transition lebarnya adalah 2 detik. Berarti selama 2 detik dari 0 sampai 2 detik dia akan membentuk suatu garis atau struktur ya. Oke. Untuk browser yang Safari.
Lalu baris ke-13 adalah lebarnya adalah 2 detik. Lalu pada baris ke-14 itu adalah untuk browser Safari dari 3 ke 1 sampai ke 6, itu isinya seperti itu dari baris ke-13 sampai baris ke-19 ya. Lalu untuk browser untuk standar yang sintaks yang berarti termasuk saya menggunakan itu adalah diberi baris ke-21 sampai dengan ke-25. Oke ya. Lalu di baris ke-26 di situ dituliskan hover. Hover itu kemiringan ya dengan lebar 300 px atau 300 pixel. Dan di baris ke-29 kita lihat di situ ada linear, is in, is out, is in out dan sebagainya dan sebagainya. Ingat ya, mungkin pada saat ditampilkan screenshot hasil output di sini itu nggak kelihatan cara membangun selama 2 detik, cara membangun maksudnya bentuk linear, is in dan sampai terakhir itu nggak kelihatan ya. Tapi jika Anda coba di browser nanti akan kelihatan deh. Dari 0 sampai 2 detik itu akan terlihat gitu bentuk animasinya, dia bergerak sendiri ya selama 2 detik. Kalian coba aja di browser dan di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, yang slide berikut ini, yang slide keempat adalah tentang animasi di CSS ketiga. Saya jelaskan sedikit ya. Animasi merupakan salah satu fitur terbaru CSS3 yang berguna untuk membuat elemen atau gambar berubah dari satu style atau satu gaya ya menjadi style yang lainnya. Fitur animasi sudah didukung pada semua web browser modern. Agar dapat menggunakan animasi dengan baik, terlebih dahulu menentukan beberapa keyframe untuk animasi. Nanti saya jelaskan keyframe itu apa ya. Dengan keyframe tersebut, maka akan dapat menentukan style dari sebuah elemen. Lalu kalian lihat di tabel yang sebelah kanan, itu adalah browser untuk pendukung properti animasi. Ya. Untuk properti keyframe-nya silakan kalian sesuaikan untuk di browser masing-masing. Kalau saya menggunakan Chrome ya, kalau kalian menggunakan Firefox atau Opera, silakan kalian sesuaikan dengan yang ada di tabel. Begitu juga untuk yang baris kedua yaitu animation. Kalian lihat di situ dari mulai Chrome, Internet Explorer sampai dengan Opera ya, disesuaikan dengan browser kalian masing-masing. Oke. Kita lanjut ya ke tabel yang tentang fungsi dari fungsi animasi berikut keterangannya. Oke, sebentar ya, fungsi animasi berikut keterangan. Itu di tabel yang kiri bawah ya, di tabel yang kiri bawah. Kita baca sama-sama ya, tabel yang kiri bawah. Keyframe. Keyframe adalah mendefinisikan nama animasi pada sebuah elemen untuk kemudian membuat sebuah animasi dengan nama animasi tadi. Ya, pada fungsi keyframe terdapat kondisi awal dan kondisi akhir. Lalu durasi dan delay itu apa, perulangan itu apa, mengatur arah itu apa, dan terakhir adalah shorthand. Shorthand kalian baca di sebelah kanannya keterangannya ya. Oke, untuk contoh codingan mengenai animasi ini saya akan buat 2 buah contoh ya, karena animasi itu penting ya untuk di tampilan di web browser ya, itu penting apalagi jika kalian ingin bikin konten tentang penjualan item atau barang ya. Makanya saya harus ini kan minimal lebih dari satu. Saya akan bikin contoh 2 codingan atau 2 script yang menampilkan jenis animasi dengan CSS3. Oke, kita lanjut. Baiklah, di slide ini saya akan memberikan contoh tentang kecepatan animasi ya. Kalau hasil outputnya di sini nggak kelihatan cara pergerakannya dari mulai 0 detik sampai sekian detik sesuai yang ada di codingan ya. Tapi kalau jika kalian coba di browser itu kan kelihatan ya, dari 0 detik sampai sekian detik itu akan bergerak, kita membentuk suatu gambar atau suatu struktur ya. Nah, kalian lihat di situ untuk yang dengan animasi itu di sini. Di situ kita lihat ada mulai dari baris ke-7 sampai baris sampai baris ke-16. Nah, itu adalah
deklarasi untuk animasinya ya. Khusus di baris ke-16 kita lihat di situ itu adalah animation my move adalah 5 second ya, maksudnya 5 detik, infinite berarti pergerakan dari animasi itu adalah selama 5 detik di browser. Kalau di sini nggak akan kelihatan ya karena ini bentuknya screenshot ya. Oke, ini tentang kecepatan animasi. Oke, kita lihat contoh yang kedua adalah gabungan antara transformasi dan animasi ya. Kita lihat contoh codingan yang kedua. Ini tentang kecepatan animasi. Oke, kita lanjut. Ya, untuk codingan yang berikutnya ya, script yang kedua adalah tentang codingan shorthand. Kalian lihat udah baca ya tadi di tabel shorthand itu apa? Oke, saya ulangi. Shorthand adalah semua properti kecepatan animasi dapat digabungkan menjadi satu deklarasi dengan urutan yang tadi ya, animation name, animation duration, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah properti gabungan dari eh, animasi ya. Meskipun hanya satu bentuk gambar ya, kalian kombinasikan aja dengan gambar-gambar yang lain. Di sini kita lihat WebKit Animation di baris ke 14. Maaf, sorry. Di baris ke 10, WebKit Animation persen adalah 5 detik linear. 5 detik linear, 2 detik infinite, alternate. Lalu baris ke 11, animasi adalah my first 5S, 5 second linear, itu untuk 5 detik linear, dan 2 detik untuk infinite, alternatif. Ya, alternate-nya. Lalu bentuknya adalah kotak ya. Saya sengaja membuat ini supaya kalian mengerti, biar nggak terlalu ini. Sekalian kalian silakan kalian coba kombinasikan dengan bentuk animasi lain, misalnya SpongeBob atau apa. Kalian buat di situ fotonya ya, lalu animasikan gitu ya. Oke, gampang ya. Kalian tinggal kopas, lalu silakan dicoba dan di-run di editor dan browser masing-masing. Oke, kita lanjut. Baik, di slide yang berikutnya merupakan pembahasan terakhir ya di part ini, yaitu tentang style image. Oke, saya jelasin dulu ya sedikit tentang style image. Pada style image terdapat beberapa properti yang dapat digunakan oleh para web developer untuk membuat tampilan gambar di web menjadi lebih cantik dan menarik. Oke, ada beberapa properti ya yang seperti kalian lihat di di tabel ya di sebelah kiri. Itu ada rounded, ada thumbnail, ada responsif, lalu teks pada gambar. Kalian baca masing-masing di sebelah kanannya keterangannya ya. Oke, untuk style image ini saya akan memberi contoh dua codingan ya, atau dua script. Yang pertama, codingan pertama adalah tentang rounded. Rounded itu maksudnya melengkung ya. Oke, saya udah bahas rounded pada pertemuan sebelumnya ya. Sudut melengkungnya itu berapa derajat. Oke, gitu. Oke, kita lihat sekarang codingan atau script yang saya ketikkan di Notepad++. Ya, kalian lihat di sini, bentuk lengkungan itu terdapat pada baris ke-7. Ya, sebelum baris ke-7 ada suatu nama variabel namanya img ya. Ya, image border radiusnya diberi adalah 50%. Jadi pelengkungannya adalah 50%. Lalu pada baris ke-18 image src ya, source adalah penguin6.jpg. Ya, berarti gambar ya. Ini saya download gambar penguin ini dari internet. Lalu altnya adalah penguin kutub 2. Ini akan muncul nanti data penguin kutub 2 ya. Lalu width itu adalah lebar 200, lalu height adalah 200. Jadi yang membuat dia melengkung sudut lengkungannya itu hampir bulat adalah border radiusnya adalah 50% di baris ke-7. Oke ya. Kita lihat hasil dari runout dari codingan ini di slide yang berikutnya. Ya, inilah bentuk dari tampilan di browser ya untuk codingan yang sebelumnya. Jadi kalian lihat sendiri bentuk bulatnya itu bukan nggak bulat sempurna ya. Kalau bulat sempurna itu 100%. Ini
bentuk bulatnya adalah 50% seperti yang tadi dijelaskan di baris yang ke berapa belas di codingannya ya, di script di Notepad++. Oke, mudah ya. Kalian silahkan download gambar yang kalian suka, lalu border radiusnya kalian silahkan setting ya, dengan misalnya sampai dengan hampir bulat atau tidak bulat ya. Oke, kita lanjut ke contoh codingan yang berikutnya. Ya, ini adalah codingan dari contoh yang pada property mix-nya adalah teks pada gambar. Ya, urutan codingannya kalian lihat dulu dari gambar yang paling kiri, dilanjutkan dengan codingan di bawahnya, gambar yang tengah, dan hasilnya adalah di sebelah kanan ya. Saya screenshot hasilnya dari browser Chrome. Kalian lihat di situ tulisannya ya, ada tulisan yang di posisinya di bawah yaitu penguin kutub, lalu ada tulisannya di tengah ya, lalu ada juga kiri atas, kanan atas, dan juga kanan bawah. Kalian silakan cek posisinya kenapa bisa di situ ya. Yang jelas di situ udah saya tuliskan di codingannya ya, gampang kok, tinggal dikopas saja dan dicoba. Oke, kalian kombinasikan juga misalnya posisinya di tengah, kanan kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya, lanjut. Ya, seperti biasa ya, pada tiap akhir sesi selalu saya ingatkan lagi dan lagi untuk like, subscribe, share, dan komen ya, supaya codingan kita terus makin jaya deh, supaya kalian juga makin pinter-pinter, terutama untuk usia yang remaja dan yang lagi pada kuliah ya. Oke, selamat ngoding terus, pokoknya sampai berjumpa di part yang berikutnya.